Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dengan NIM 25303002, mahasiswa semester 2 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS basis data tentang progress project, yaitu menjelaskan tentang UNF, 1NF, 2NF, dan membuat IRD dan disambungkan dengan DML. Langsung saja, ini kita masuk ke Excel. Sebelum itu, ini bahan-bahan atau UNF, 1NF, 2NF, 3NF yang sudah jadi ya. Saya ini sebelumnya sudah membuat video per prosesnya, mengetiknya, tapi tidak ke-save di laptop atau tidak tersimpan ya. Jadi ini saya video ulang kembali. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi database 1 UNF terus ke 1NF, 2NF sampai akhirnya menjadi 3NF. Nih, di tahap ini semua data masih tercampur jadi satu tabel. Jadi sebelum ada pemisahan sama sekali. Kalau kita lihat tabel ini, misalnya ada pelanggan yang membeli dari satu barang, nama barangnya masih ditulis dalam satu data yang sama. Jadi satu kolom bisa berisi berapa nilai. Masalahnya, kalau data semakin banyak, tabel seperti ini bakal susah dicari, susah diubah, bahkan rawan menjadi data yang double. Kita lanjutkan ke transisi. Karena masih banyak data yang bercampur, makanya kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu 1NF. Kita lihat di sini data 1NF, bedanya dari UNF tadi, yaitu setiap kolom cuma boleh berisi satu nilai saja. Misalnya satu pelanggan membeli 2 barang. Nah, sekarang barangnya dipisah menjadi 2 baris yang berbeda. Jadi setiap baris hanya mewakili satu barang. Dengan begitu datanya jadi lebih mudah dibaca dan lebih gampang kalau nanti mau diolah. Terus kita langsung saja lanjut ke 2NF. Di tahap ini kita mulai data sesuai sesuai per kelompok. Misalnya data pelanggan, kita buat tabel sendiri. Data barang juga dibuat tabel sendiri. Data kurir dipisah lagi. Begitu juga data pembayaran. Sedangkan tabel pesanan hanya kayak menyimpan sumber atau informasi tentang transaksi. Tujuannya supaya data pelanggan nggak ditulis berulang-ulang atau setiap kali dia melakukan pembelian. Kalau sudah kita membuat 2NF ini, terus kita langsung saja ke 3NF. Di sini setiap database yang sudah rapi lagi, setiap tabel juga cuma menyimpan data yang memang menjadi tugasnya. Berarti cuma kayak intinya aja. Contohnya, tabel pelanggan hanya berisi data pelanggan. Tabel barang hanya berisi data barang. Terus semua tabel itu saling rangkul atau berhubung menggunakan ID atau kunci yang disebut itu primary key dan foreign key. Jadi ada perubahan data pelanggan, kita cukup ubah satu tabel saja, maka data di tabel lain tetap ikut menyesuaikan.
Jadi kesimpulannya atau rangkumannya, awalnya semua database ini bercampur menjadi UNF. Setelah itu diringkas lagi dipisahkan lagi menjadi satu NF, lalu kayak dikelompokkan lagi menjadi rinci lagi di 2 NF, dan akhirnya di 3 NF ini semua data sudah tersusun rapi dan saling terhubung kayak puncaknya di 3 NF. Kalau kita semua sudah di sini sudah menjelaskan ini, selanjutnya kita berpindah ke IRD. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan atau membuat normalisasi dari UNF, 1NF, 2NF sampai 3NF, membuat entity relationship diagram atau IRD. Kita ini membuat on to on dengan sistem pelanggan. Jadi IRD bisa dibilang sebagai kayak gambaran atau rancangan dari database yang akan bisa kita buat. Kalau sebelumnya kita hanya melihat data dalam bentuk tabel, hanya menormalisasi, sekarang melalui IRD kita bisa melihat bagaimana hubungan antar tabel tersebut. Kita buat diagramnya dulu seperti ini, bulat-bulatnya dulu. Proses ini bisa menjadi gampang ya, jadi kita membuat bentuk-bentuknya dulu, dirancang dulu, lalu kita mengarahkan atau memberi namanya ini one to one. Pada IRD ini setiap kotak yang kita lihat merupakan sebuah entitas atau tabel yang nantinya akan dibuat di database. Dan setiap tabel terdapat masing-masing atribut atau kolom yang berisi informasinya, fungsi masing-masing. Ini one to one. Pada tabel pesanan ini atributnya ada ID kurir, ID pelanggan, tanggal pesanan, nomor pesanan, pembayaran, nomor pesan, jadi pesanan memiliki pembayaran, menyambung menjadi one to one. Terus kita membuat one to many nya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini, yang pertama tabel pelanggan. Ini isinya hanya data pelanggan seperti D pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi semua informasi pelanggan disimpan di sini, tidak tercampur dan satu barang. Berikutnya tabel pesanan. Fungsi mencatat apa saja yang dibeli dalam setiap pesanan. Coba misalnya pesanan ini pesanan pelanggan. Pada tabel ini, tabel
pembayaran, isinya informasi mengenai metode pembayaran seperti ID card pembayaran. Misalnya ini kan menggunakan transfer e-wallet atau COD terus pembayarannya. Dengan dipisahkan seperti ini, data pembayaran jadi lebih rapi dan mudah dikelola. Ini menggunakan IRD tabel. Selanjutnya kita hubungkan ya menggunakan one to many. Pada tabel pelanggan ini hanya ada data pelanggan seperti ID pelanggan, nama alamat, dan nomor telepon. Jadi semua informasi tentang pelanggan disimpan di sini. Terakhir kita menggunakan one to many atau many to many. Ada pesanan, ide kurir, tanggal pesan, selesai sudah. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke SEM dan DMC nya. Selanjutnya kita ke aplikasi SEM Control. Kita nyalakan stop MySQL dan data Apache. Cari baris yang meneruskan MySQL, listrik tombol kanannya. Kita buka itu ya, terminal CMD, command dan prompt. Arahkan itu CMD ke MySQL. Kita ketik di sini, perintahkan ke MySQL. Kita ketik MySQL urut show databases, lalu kita enter. Kita bekerja nomor DTL-nya dan kita lihat di sini sudah ada tabel dari sistem penjualan tadi. Lalu kita ketik lagi sistem lalu kita enter lagi. Agar tabel yang kita buat tidak nyasar ya, kita harus masuk ke database sistem penjualan. Ketik, tekan, lalu ini ketik lagi, kita lalu enter. SQL ini sistem penjualan. Kalau sudah sukses kita enter, ini muncul tulisan database change. Lalu kita membuat tabel induk sebagai owner dalam relasi on to many. Kita ketik lalu enter SQL. Create tabel kategori barang. Ide kategorinya yaitu voucher, primary key. Selanjutnya kita membuat anak tabel barang.
tabel barang di sini itu yang sudah tertera di itu ya, di Excel tadi, di UNF tadi maupun di IRD, di tabel penjualan di IRD. Kita ini mengubah data ya, update. Misalkan terjadi inflasi harga, misalnya harga pohon anggur di sini, harga ikan cupang menjadi 80.000, kita naikkan enter. SQL-nya di sini kita update barang set harga 80.000, ide barangnya di sini. Kita enter. Sangat vital jika setelah itu kita menghapus data ya, terakhir itu delete. Misalkan ini pesanan buah anggur, pohon anggur, semua diupdate tanpa where. Di sini perintah delete akan menghapus seluruh isi tabel. Jadi itu semua di sini itu menyambung. Perintah ke 1 sampai perintah ke terakhir ini di enter-enterkan. Lalu kita ketik perintahnya di sini, maka SQL-nya akan muncul atau tertera. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.